Perkenalkan, saya Roswita Kasyari Bule dengan NIM 22K10041. Saya mau mempresentasikan klasifikasi jamur menggunakan algoritma genetika. Algoritma genetika ini adalah bagian dari komputasi evolusioner atau ACE yang terinspirasi oleh proses evolusi dan seleksi alam makhluk hidup. Konsep dasarnya melibatkan solusi populasi yang berkembang dari waktu ke waktu melalui proses seleksi alam, reproduksi, dan mutasi. Algoritma genetika umumnya digunakan untuk mengatasi masalah optimasi dan pencarian. Algoritma ini adalah algoritma umum sehingga dapat dengan mudah diimplementasikan dalam berbagai masalah dan dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk setiap iterasi dari solusi pencarian. Algoritma genetika dapat menemukan solusi terbaik dari kumpulan kandidat yang luas dan memiliki banyak titik optimal dan juga hasilnya cenderung optimal secara global dibandingkan dengan metode lain. Algoritma genetika ini memiliki kelebihan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sejumlah kasus karena kelebihan ini terdiri dari banyak solusi prospektif yang muncul sekaligus. Kedua, setiap iterasi menyediakan kandidat untuk solusi yang lebih baik dan algoritma yang cepat dan efisien. Komponen utama algoritma genetika itu ada populasi yang merupakan sekumpulan individu atau solusi potensial yang diwakili sebagai populasi genetik pada setiap generasi. Ada juga kromosom yang sebagai representasi dari individu dalam bentuk rangkaian gen yang menyandingkan solusi potensial. Kromosom terdiri dari gen-gen yang mewakili variabel atau parameter yang dapat diubah. Terus ada gen yang merupakan bagian terkecil dari kromosom yang mengkodikan informasi spesifik seperti nilai variabel atau parameter. Terus ada fitness function, fungsi evolusi yang digunakan untuk menilai seberapa baik atau buruk setiap individu dalam populasi. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa baik solusi individu dalam memecahkan masalah yang diberikan. Ada juga seleksi yang merupakan proses pemilihan individu-individu yang memiliki fitness tertinggi untuk menjadi orang tua dalam proses reproduksi. Seleksi biasanya dilakukan berdasarkan nilai fitness individu. Terus ada crossover yang merupakan proses menggabungkan informasi genetik antara dua orang tua untuk menghasilkan keturunan baru atau bisa disebut dengan anak. Terakhir ada mutasi yang merupakan proses acak yang terjadi pada gen kromosom menghasilkan variasi genetik baru dalam populasi untuk mencegah jebakan lokal dan meningkatkan kemungkinan pencarian solusi yang optimal. Nah, algoritma genetika dalam klasifikasi jamur dilakukan dengan proses pengelompokan jamur berdasarkan karakteristik morfologi genetik atau biokimia mereka. Pentingnya klasifikasi jamur ini karena ada dua hal, yaitu studi biologi untuk memahami keberagaman jamur dan hubungan evolusioner antara spesies berbeda. Aplikasi praktis, identifikasi jamur untuk tujuan medis, misal pengobatan penyakit jamur. Dalam pertanian, misal pengendalian hama dan penyakit, dan keperluan industri seperti produksi enzim atau bahan kimia. Representasi solusi klasifikasi jamur sebagai kromosom menggunakan algoritma genetika. Setiap individu dalam populasi direpresentasikan sebagai kromosom. Kromosom ini biasanya terdiri dari gen-gen yang mewakili fitur-fitur atau atribut-atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis atau klasifikasi jamur. Misalnya, jika kita menggunakan dataset yang memiliki beberapa atribut seperti warna, ukuran, bentuk, dan tekstur jamur. Setiap gen dalam kromosom dapat mewakili nilai-nilai atau kombinasi dari atribut-atribut ini. Contoh representasi kromosom. Kromosom ada gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, gen 5, sampai ke gen N. Nah, gen 1, gen 2, gen
gen 3 sampai gen N ini merepresentasikan nilai-nilai atribut dari dataset untuk sebuah individu. Fitness function untuk masalah klasifikasi. Pemilihan fungsi fitness yang tepat sangat penting dalam klasifikasi jamur. Tujuan utama dari fungsi fitness adalah untuk mengevaluasi seberapa baik sebuah individu atau kromosom dapat membedakan atau mengklasifikasikan jamur-jamur dalam dataset. Misalnya, fitness function untuk klasifikasi jamur biasanya berupa akurasi dari model klasifikasi yang menggunakan kromosom sebagai input. Fungsi ini akan menilai seberapa banyak jamur yang diklasifikasikan dengan benar oleh model berdasarkan kromosom tersebut. Ada 3 prosesnya, yaitu proses seleksi yang merupakan yang dilakukan untuk memilih individu-individu terbaik dari populasi saat ini untuk menjadi orang tua dalam proses reproduksi. Misalnya, seleksi dilakukan berdasarkan nilai fitness dari setiap individu. Individu dengan nilai fitness yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk dipilih sebagai orang tua. Terus proses selanjutnya ada crossover yang melibatkan penggabungan informasi genetik dari 2 orang tua yang dipilih. Dalam konteks klasifikasi jamur, crossover dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti single point crossover atau multi point crossover, tergantung pada kompleksitas masalah dan preferensi pengguna. Dan yang terakhir ada mutasi, yaitu proses acak di mana beberapa gen dalam kromosom mengalami perubahan nilai. Ini diperlukan untuk mempertahankan keanekaragaman populasi dan menghindari konvergensi prematur ke solusi yang optimal dalam klasifikasi jamur. Mutasi dapat berupa perubahan acak pada nilai-nilai atribut dalam kromosom. Contoh implementasi algoritma genetika menggunakan Python. Pertama, kita mengimpor random untuk menghasilkan nilai acak, terus memberi kodingan impor pandas untuk manipulasi data. Kodingan ini berfungsi untuk akurasi model klasifikasi dan untuk menghasilkan populasi awal secara acak. Fungsi kodingan ini yaitu untuk seleksi turnamen untuk memilih orang tua, dan ini crossover titik potong tunggal, serta ini fungsi mutasi fitbit. Ini kodingan untuk algoritma genetika utama untuk klasifikasi, yang nantinya mengganti populasi dengan generasi baru. Terus load dataset dan encode dataset. Load dan encode data. Terus ini parameter algoritma genetika yang dipilih dan pengaruhnya terhadap hasil klasifikasi. Ini kodingan untuk ukuran populasi, panjang kromosom, jumlah generasi, evolusi dalam dataset, dan tingkat mutasi. Ini memanggil fungsi utama algoritma genetika untuk klasifikasi. Nah, kodingan ini merupakan hasil untuk memprint solusi terbaik dan memprint akurasi terbaik yang diperoleh. Serta ini kodingan untuk visualisasinya. Hasilnya kita mendapatkan solusi terbaik dari kombinasi fitur yang dipilih oleh algoritma genetika yang memberikan akurasi tertinggi dan akurasi terbaik dari nilai akurasi yang diperoleh dari model Tender Nebula menggunakan fitur yang dipilih oleh solusi terbaik. Dan visualisasi diagramnya bisa kita lihat.
Kesimpulannya, algoritma genetika berhasil memilih kombinasi fitur yang optimal yang diakui oleh model reinforcement classifier dengan akurasi 100%. Visualisasi pentingnya fitur menunjukkan bahwa fitur-fitur yang dipilih adalah kontributor utama dalam klasifikasi data jamur, memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana fitur-fitur ini mempengaruhi prediksi model. Ini menunjukkan efektivitas pendekatan algoritma genetika dalam fitur seleksi dan validitas fitur yang dipilih dalam konteks klasifikasi. Terima kasih.